Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi usaha energi pesawat sederhana kelas 8 SMP. Baik, kita akan khusus membahas tentang usaha terlebih dahulu. Simak sampai habis ya. Tentu kalian sering melihat orang mendorong gerobak dengan muatan yang penuh. Pernahkah kalian berpikir, mengapa orang tersebut mampu mendorong gerobak? Kira-kira apa yang diberikan oleh orang tersebut? Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan dengan seksama penjelasan tentang usaha. Usaha adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Usaha juga erat kaitannya dengan energi, gaya, dan perpindahan. Sekarang coba kalian perhatikan dua gambar ini. Di sini terlihat ada dua orang, di mana orang pertama terlihat mendorong gerobak sehingga gerobak berpindah dari posisi A ke posisi B. Orang kedua terlihat sedang berusaha mendorong mobil, namun mobil tersebut tidak berpindah tepat. Artinya, orang pertama melakukan usaha karena ada perpindahan posisi dari titik A ke titik B. Sedangkan orang kedua tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, dengan demikian secara matematis usaha dapat dinyatakan dengan rumus W sama dengan F dikalikan S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak, satuannya meter. Oke, kita lanjut ya. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada dua orang yang sedang mendorong gerobak dengan gaya yang sama besar. Orang A mampu mendorong gerobak sejauh 300 meter selama 3 menit. Sedangkan orang B mampu mendorong gerobak selama 3 menit hanya sejauh 100 meter. Jadi, manakah usaha yang lebih besar dilakukan orang tersebut? Ya, betul. Orang yang A mampu melakukan usaha yang lebih besar. Karena dalam waktu yang sama, yaitu 3 menit, orang A mampu mendorong gerobak yang lebih jauh. Bisa dipahami ya? Baik, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Seorang murid mendorong meja dengan gaya 5 Newton, sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan murid tersebut? Kita perhatikan, diketahui murid mendorong meja dengan gaya F5 Newton. Jadi posisi awal itu gaya yang diberikan adalah 5 Newton, kemudian jaraknya atau S 2 meter. Yang ditanya adalah W, besarnya usaha yang dilakukan oleh murid tersebut. Jadi jawabannya kita masukkan rumus W sama dengan F dikalikan S. 5 dikalikan dengan jarak 2 meter. Jawabannya adalah 10 Joule. Paham ya? Oke, next. Berikutnya kita akan membahas tentang daya. Selain besarnya gaya dan jarak, ada lagi variabel yang berkaitan dengan efektivitas usaha yang dilakukan. Variabel itu adalah waktu. Coba perhatikan gambar. Di sini ada gambar orang A dan orang B sama-sama mendorong gerobak dengan jarak yang sama dan gaya dorong yang sama. Oke, orang A dalam waktu 30 detik
sudah sampai pada ujung, sedangkan orang B dalam waktu 30 detik baru sampai di tengah-tengah. Otomatis dalam waktu 50 detik orang B baru bisa sampai di ujung. Sehingga waktu tempuh orang A dan orang B menjadi berbeda ya. Jika dua orang mendorong sebuah benda dengan gaya dan jarak tempuh yang sama, namun waktu yang diperlukan berbeda, maka kedua orang itu memiliki gaya yang berbeda. Jadi, daya merupakan besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Secara matematis, daya dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, satuannya watt, W adalah usaha atau energi, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya second. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh soal berikut. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukanlah daya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut untuk kegiatan itu. Ya, kita bahas ya. Diketahui F-nya atau gayanya 450 Newton. Kemudian jaraknya atau ketinggiannya adalah 3 meter dan waktu atau T 6 second. Yang ditanyakan adalah P atau daya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari dulu besarnya usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi kita gunakan rumus W sama dengan F dikalikan S. F-nya sudah diketahui 450 Newton dan S-nya 3 meter. So, hasilnya adalah 1350 Joule. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus daya, di mana P sama dengan W dibagi T. Jadi W tadi 1350 kita bagi dengan waktu 6 second. Hasilnya adalah 225 watt. Paham ya? Baik, untuk selanjutnya, untuk melatih seberapa besar tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan soal-soal evaluasi berikut ini. Oke, jika sudah selesai, silakan berdiskusi dengan guru kalian. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.